Di jantung tanah Batak yang agung, di bawah naungan langit biru Danau Toba, hiduplah keturunan si Raja Batak yang perkasa. Di antara mereka adalah Tuan Saribu Raja, seorang pemuda gagah, dan adiknya Si Boru Pareme, seorang gadis yang kecantikannya setara dengan bunga mekar di pagi hari. Suatu senja, hati Tuan Saribu Raja terpikat oleh seorang gadis desa yang jelita. Dikuasai oleh hasrat, ia merapal mantra kuno, sebuah pelet sakti yang ia tebarkan di jalan setapak dengan harapan sang pujaan hati akan terjerat pesonanya. Namun, takdir punya rencana lain yang lebih kelam. Bukan gadis itu yang melintas, melainkan Si Boru Pareme, adiknya sendiri, yang dengan tulus datang membawakan makanan untuk sang kakak. Seketika, mantra itu bekerja dengan cara yang salah. Cinta yang murni antara adik dan kakak berubah menjadi api asmara terlarang yang membakar di hati Si Boru Pareme. Hubungan yang seharusnya suci kini ternoda. Dari hubungan tabu inilah benih cinta terlarang itu pun tumbuh di rahim Si Boru Pareme. Kabar kehamilan itu meledak bagai guruh di tengah keluarga besar. Aib telah mencoreng nama baik mereka. Menurut adat yang tak bisa ditawar, hukuman bagi dosa mereka adalah mati. Namun, tak ada satupun sanak saudara yang tega menumpahkan darah mereka sendiri. Maka, sebuah keputusan pahit pun diambil. Mereka akan diasingkan, dipisahkan oleh hutan belantara, untuk dibiarkan musnah di telan alam liar. Sebelum berpisah, dengan hati hancur, Tuan Saribu Raja menyerahkan sebuah cincin kepada Si Boru Pareme. "Jika kelak anak kita lahir laki-laki," bisiknya, "berilah ia nama si Raja Lontong." Si Boru Pareme kemudian dibuang ke sebuah hutan angker yang dikenal sebagai sarang para raja hutan, harimau. Sendirian, dalam ketakutan dan perut yang semakin membesar, ia pasrah pada nasib. Suatu hari, seekor harimau raksasa muncul di hadapannya dengan auman yang menggetarkan bumi. Namun, tatapan mata binatang buas itu tidak menunjukkan nafsu memangsa, melainkan penderitaan. Dengan keberanian luar biasa, Si Boru Pareme melihat sepotong tulang tersangkut di rahang harimau itu. Didorong oleh rasa iba, ia mengulurkan tangan dan mencabut tulang itu. Sejak saat itu, keajaiban terjadi. Harimau yang ganas itu tunduk padanya menjadi pelindungnya setia. Setiap hari, sang harimau membawakan hasil buruan, memastikan Si Boru Pareme dan kandungannya tak pernah kelaparan. Di tengah belantara, ditemani auman sang pelindung, lahirlah si Raja Lontong. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tak kenal manusia lain selain ibunya, dan tak kenal sahabat lain selain harimau penjaganya. Sang ibu tak pernah lelah mengajarnya tentang adat dan silsilah agar ia tahu siapa dirinya. Ketika dewasa, si Raja Lontong berhasrat memenuhi takdirnya untuk mencari seorang istri, seorang pariban, putri dari paman atau tulang. Mendengar ini, hati Si Boru Pareme bergetar. Bagaimana ia bisa menjelaskan asal-usul mereka yang kelam? Maka, ia menyusun sebuah siasat yang tragis. "Anakku," katanya, sambil memberikan cincin peninggalan ayahnya, "pergilah ke pemandian suci Aek Siti Udaloi, air 7 rasa. Di sana, kau akan bertemu seorang gadis yang wajahnya serupa denganku. Pasangkan cincin ini di jarinya. Jika pas, dialah paribanmu. Bawalah ia kemari." Si Raja Lontong berangkat dengan penuh semangat. Namun, ibunya mengambil jalan pintas, tiba lebih dulu di pemandian itu. Ia merias dirinya,
mengubah penampilannya hingga tampak seperti seorang gadis muda yang asing. Ketika si Raja Lontung tiba, ia melihat sosok wanita yang persis seperti pesan ibunya. Dengan hati berdebar, ia mendekat, menceritakan misinya, dan memasangkan cincin itu. Cincin itu pas dengan sempurna. Terbuai oleh takdir yang ia kira benar, ia membawa gadis itu pulang untuk dijadikan istri. Setibanya di gubuk mereka, sang ibu telah tiada. Si Raja Lontung mengira ibunya telah pergi mencari ayahnya. Tanpa ia sadari, wanita yang kini menjadi istrinya itu adalah si Boru Pareme, ibu kandungnya sendiri. Maka, untuk kedua kalinya, si Boru Pareme terjerat dalam lingkaran cinta terlarang. Sebuah takdir tragis yang diwariskan dari satu kesalahan, kini berulang dalam sebuah kebohongan yang lahir dari kasih sayang seorang ibu yang putus asa. Kisah mereka pun abadi, menjadi pengingat tentang betapa tipisnya batas antara cinta, dosa, dan takdir.